Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. We are from Group 4, and we will present our topic about RStudio application. First, before we go any further to do, we will introduce our member. First, there is myself, Ivan Petrovsky, and my partner, Sekarwengi Nugroho, and Dwi Suci Mahesa Putri. Then, the first part of this presentation will be presented by my partner Dwi Suci Mahesa Putri, and time is yours. Okay, thanks to Ivan. I will explain about use RStudio in Bioinformatika application. At the first, yang pertama itu ada beberapa contoh pengaplikasian RStudio. Yang pertama sebagai kalkulator perhitungan. Yang pertama itu contoh penjumlahan. Untuk contoh penjumlahannya itu bisa kita contohkan, contohnya itu 20 ditambah 2. Bisa langsung di enter. Nah, hasil pada kurung siku yang pertama itu menunjukkan angka 22, menandakan hasil penjumlahan 20 ditambah 2. Dan bisa hasilnya di-copy dan dipastikan di bagian atas. Selanjutnya untuk pengurangan. Pertama, 18 dikurang 10. Langsung di-enter. Maka hasilnya 8. Dan sama halnya dengan penjumlahan tersebut, bisa di-copy dan dipastikan di bagian atas. Selanjutnya bagian perkalian. Contohnya itu 12 dikali 12. Untuk perkalian ini bisa menggunakan simbol bintang. Langsung di-enter. Dan otomatis hasilnya menunjukkan 144 dan di-copy dan dipastikan di bagian perkalian. Selanjutnya untuk pembagian, contohnya itu 144 dibagi 12. Untuk tanda bagi ini bisa menggunakan simbol garis miring. 12 di enter. Nah, ini menunjukkan hasil dari 144 bagi 12. Selanjutnya, itu memasukkan nilai ke suatu variabel. Contohnya di sini itu kita menggunakan variabel, contohnya itu bisa diketik pena. Pena itu bisa dipanah, panah kiri. Bisa ditulis angka 20. Klik pena, ketik pena. Nah, enter. Nah, setelah di enter itu yang terdapat dalam kurung siku bernilai 20 menunjukkan bahwa pena tersebut bernilai 20. Contoh selanjutnya itu bisa kita mengetik harga. Panah kiri 10.000. Enter. Klik harga, ketik harga. Enter. Nah, harga di sini menunjukkan bahwa 10.000 di sini menunjukkan bahwa harga dari pena tersebut. Selanjutnya itu variabel yang ketiga bisa kita ketik tinggi. Panah kiri C, buka kurung 125
koma 165, 180, koma 176. Di enter. Tinggi, bisa diketik tinggi. Di enter. Nah, ini menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan variabel, angka tersebut merupakan variabel dari tinggi. Oke, that's all from me. Back to moderator. Okay, thank you for your explanation, Dwi. And the next part will be explained by Sekar Wangi Anugroho. The Sekar, time is yours. Oke, thank you Ivan. Selanjutnya menggunakan tanda sebagai pangkat. Contohnya itu 2 pangkat 2 lalu kemudian enter dan didapatkan hasil 4. Selanjutnya itu pangkat dan perkalian. Contohnya itu 2 pangkat 2 dikali 7 menggunakan lambang bintang. Lalu enter dan didapatkan hasilnya 28. Selanjutnya itu penggunaan nilai C. Contohnya itu pada warna, tanda panah, kemudian strip, C, dalam kurung, putih, C dalam kurung putih, hitam, koma biru. Kemudian tutup kurung. Kemudian enter. Di sini setelah di enter ditemukan error karena pada kata yang digunakan tidak menggunakan tanda petik. Yang benar adalah warna, tanda panah, strip, C, dalam kurung, tanda petik, putih, tanda petik, koma, hitam, tanda petik, koma, tanda petik biru. Tanda petik, tutup kurung, lalu enter. Kemudian warna, kemudian klik enter. Selanjutnya itu pada jumlah, data jumlah, ketik jumlah, tanda panah, strip, C, dalam kurung, 25, 31, koma, 50. Kemudian tutup kurung. Kemudian enter. Lalu klik kembali jumlah. Lalu enter. Selanjutnya klik harga. Tanda panah, strip, C, buka kurung,
10.000, 15.000, 20.000. Kemudian klik enter, lalu klik kembali harga, lalu klik enter. Selanjutnya itu dataku untuk membuat tabel dataku tanda panah strip data.fm dalam kurung warna, koma, jumlah, koma, harga, tutup kurung, lalu enter. Kemudian klik dataku, kemudian klik enter. Dan muncullah data sebagai berikut. Selanjutnya kembali ke moderator. Oke, thank you Sekar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan RStudio. Di sini kita klik cor, buka kurung, dataku, masukkan simbol dolar, jumlah, koma, dataku, simbol dolar, lalu harga, tutup kurung, dan klik enter. Oke, selanjutnya untuk melihat panjang data itu kita ketik blank, buka kurung, masukkan variabel yang ingin kita ketahui panjang datanya. Contohnya harga, tutup kurung, enter. Nah, di sini dapat kita ketahui 3 buah data yang kita masukkan. Lalu selanjutnya untuk mencari rata-rata, kita klik min, buka kurung, dan klik masukkan variabel yang kita ketahui, yaitu harga. Dan tutup kurung, dan klik enter. Nah, rata-rata harganya yaitu 15.000. Selanjutnya untuk mencari nilai tertinggi, kita masukkan max, buka kurung, kita masukkan jumlah, lalu enter. Nah, di sini nilai tertingginya itu 50 dari variabel jumlah. Lalu bisa kita lakukan sebaliknya, yaitu min, buka kurung, ketik jumlah lagi, dan tekan enter. Nah, nilai terendahnya itu 25. Lalu untuk cara melihat standar deviasinya, kita klik SD, buka kurung, kita klik harga, dan tekan enter. Keluar hasilnya 5000. Lalu untuk melihat jumlah data secara keseluruhan, bisa kita ketikkan summary. Kita buka kurung, kita masukkan variabel yang ingin kita ketahui, yaitu jumlah, dan enter. Nah, disinilah summary dari data yang kita masukkan dari jumlah. Ada nilai minimum, kuartil 1, median, kuartil 3,
rata-rata, dan nilai maksimal. Lalu bisa kita masukkan formula seperti di bawah ini. Kita ketikkan which, buka kurung, jumlah, klik masukkan simbol sama dengan 2 kali, ketik min, buka kurung lagi, jumlah, dan enter. Nah, ini minimal dari jumlah data kita, ada 1. Lalu bisa kita urutkan nilainya. Jika seandainya data yang kita masukkan itu tidak berurutan, kita klik sort, buka kurung, dan masukkan variabel yang ingin kita urutkan, yaitu contohnya jumlah, dan klik enter. Di sini data yang kita masukkan tadi diurutkan oleh aplikasinya. Nah, untuk melihat grafiknya bisa kita masukkan formula seperti berikut. Kita ketik plot, buka kurung, masukkan variabel yang ingin kita bikin grafiknya. Seperti kita klik masukkan harga, koma, jumlah. Lalu kita klik enter. Nah, setelah di samping ini bisa kita lihat grafik dari variabel yang telah kita masukkan, harga dan jumlah. Nah, titik-titik ini mewujudkan dari nilai-nilai data yang kita masukkan. Maybe that's all from group 4. Thank you for watching, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.